Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang umat Islam, setiap pintu surga itu tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi yang tidak jawab atau iwangi iro iwa seriawan, jangan harap masuk surga. Saya yang menyampaikan itu sunnah, Anda yang mendengar itu kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena takut masuk neraka, makanya tidak baca. Selamat pagi. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Safe, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya muliakan, orang-orang yang mulia, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji, Ketua Komite, Tuan Guru kita juga. Kalau saya lebih sapa Pak Andreas, kalau saya salah maaf. Iya, karena saya buka di YouTube namanya itu. Iya, sudah purna bakti yang mengabdi di SMA Negeri 1 Nangapendah. Ketua Panitia, Ibu Haja, Bapak Haji, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya kasihi, generasi muda, siswa-siswi SMA Negeri 1 Nangapendah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi khalaqa samawati wal ardi wa ja'ala dzulumati wan nur, tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajala musamma indahu tsumma antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan afuju fiha fi daril aman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngomongnya nggak bisa besar-besar Pak, karena airnya belum ada. Saya tidak bawa air dari Ende tadi. Panitia Propeo. Kita bisa mulai ya. Pokoknya doakan selama saya ceramah berapa menit ini banyak orang yang datang sehingga materi ceramahnya dipotong-potong cepat habis. Pertama, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia. Nikmat yang pertama, nikmat yang tersimpan di dalam diri manusia. Nikmat yang kedua, nikmat yang terbentang dalam lautan dan samudra yang luas. Nikmat yang ketiga, nikmat yang terkumpul di alam daratan ini. Nikmat yang berikutnya, nikmat yang tersinar di alam tata surya. Nikmat yang pertama yang ada pada diri manusia, segala yang ada pada kita nanti ketika kita mati atau ngaito naga, itu kuda mekesakera, ini du rumata ibaktai bokindong unggendu, nanti Tuhan minta pertanggungjawaban. Nikmat mata diminta pertanggungjawaban. Hai bapak-bapak yang sudah seperti klise foto,
Apakah matamu itu pernah kau baca surat-surat suci dari Tuhan? Diminta pertanggungjawaban. Apakah matamu itu yang sering pakai kacamata itu? Minta maaf ya kacamata. Sering kau buka FB? Sering kau WA? Apakah kau nonton itu ceramah? Atau nontonnya Ayu Ting Ting atau pakai memo rambu? Dimintai pertanggungjawaban. Itu nikmat yang ada dalam diri. Ketika mata yang diberikan dua mata ini dibacakan ayat-ayat suci dari Tuhanmu, maka mata itu nanti selamat dari azab kubur dan bebas dari pertanyaan. Matamu itu untuk apa? Kemudian mauki kita, mulut itu qaulan karima yang diajarkan oleh agama, diminta pertanggungjawaban. Itu nikmat Allah, nikmat dalam diri manusia. Coba manusia cantik sekali, gagah sekali, jabatan tinggi, mau gigi beratu. Ada guru datang mau gigi beratu. Mengira mau gigi beratu. Itu nikmat mulut. Ketika diposisikan pada kehendak ilahi, maka mulut itu harus berbicara hal yang baik-baik. Biasa ibu guru kami di Pulau Ende kalau ngajar anak-anak, dari Assalamualaikum kai cerita harga ikan dari Bandung sampai Mapuai. Lagi 5 menit mau kumpul anak-anak, tugasnya besok sebelum ibu datang itu tugas kamu sudah atas meja. Itu mulutnya kurang arif, diminta pertanggungjawaban. Nikmat ngi'i Allah perhatikan itu. Coba kalau kita ngajak ngi'i beratu pakai gigi palsu, ngi'inya tumbuh itu pas-pas, tidak boleh melewati rambut. Coba kalau ngi'i sepanjang rambut, coba ngeraba aja. Kita bisa sifuna, sisi ngi'i mau. Itu nikmat Tuhan posisikan pada pas. Nikmat itu kaki itu nikmat diberikan ke tempat ibadah, jalan untuk memberi ibadah kepada Tuhan. Datang jam sekolah tidak terlambat, pulang tidak pulang duluan. Itu nikmat kaki. Di sini alhamdulillah Pak, saya dengar-dengar, saya buka di YouTube Google tuh SMA Negeri Pulau Nangapanda ini kayaknya kalau kami di pulau tuh peta tidak masuk. Saya tadi terlambat 1 jam, mesin JJ mati. Saya mau telepon panitianya, takut nanti kepikiran. Andai kata mati nggak bisa berjalan, saya kasih tahu panitianya saya harus pakai kendaraan langsung ke Nangapanda. Bayarnya 300.000. Ya, nanti pulang tanya JJ. Macet 1 jam, mesinnya salah. Dipasang kembali, anak buahnya turun lagi ke darat, jalan saya agak terlambat. Makanya lari tadi itu ya Allah, nyaris nggak kedengaran pakai Yamaha. Syukur yang muatnya ustadznya pendek kecil. Kalau buangi ustadz gendut, parung bembong. Yang napa dulu punya bang. Itu nikmat dalam diri kita, diminta pertanggungjawaban. Sebelum kita mau kimoso, kepala hancur, kaki juga menjadi bangke. Siapkan diri kita ini untuk menghadap Tuhan. Lebih-lebih yang sudah tua-tua kayak saya ini. Kita yang sudah tua-tua nih Pak. Bebo kebeso koli usia, berdoa kita nggak apai dan nggak apai tidak kasih tahu, tidak pakai SMS, tidak pakai undangan. Satu atau ceramah-ceramah terlibat ke ceramah. Syukur ya. Lagi berdoa mati terus berdoa. Syukur. Lagi bagi do korupsi, mati makan bagi do korupsi. Susah. Ini nikmat yang pertama pada diri. Saya dikasih berapa menit ini? Di sini saja. Nikmat yang kedua, nikmat yang terbentang di samudera yang luas. Lautan itu nikmat, kita bisa berjalan berlayar. Tanya orang Pulau Ende yang biasa yang gair ke laut, berapa yang kasih makan ikan, siapa kasih makan ikan? Tanya camatnya sampai RT-nya, adakah orang yang kasih makan ikan? Tidak ada. Tuhan kasih percuma, kita hanya siap menjala dengan sampan. Nikmat itu, nikmat yang terpancar di tata surya. Bulan purnama manusia bisa penasaran tengah maung. Urami rambanang bembong sebagi.
Kita bisa baca itu orang Eropa bisa kayak apa? Marco Polo bisa terbang ke sana, bisa orang beribadah di atas bulan. Nikmatnya tata surya yang Tuhan kasih, dan tidak pernah silang sengketa. Matahari tidak pernah berkelahi dengan yang namanya bulan. Malam juga tidak pernah sengketa dengan siang. Hanya manusia yang sering foongai dengan namanya dunia. Itu nikmat yang berikutnya. Nikmat yang di darat ini nih, murah bekaju tambu bekaju, murah muku tambu muku, murah nawe tambu nawe. Coba kalau murah baai tambu gig, semi susah di sana. Semi harus mulanya tambu. Itu nikmat harus kita pakai. La insya kartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kau tidak menikmati, tidak mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan, maka akan siksa dari Allah. Lihat orang yang gajinya besar tidak mensyukur nikmat, masuk penjara. Lihat orang yang cantik-cantik itu yang tidak mensyukur nikmat Allah, banyak terjadi BTS. Lihat orang yang ganteng, gagah, perkasa, tidak mensyukuri dengan istri yang satu, selingkuh kiri kanan. Makanya zaman ini ada JNN dan JNT. JNN itu Jogania Naru, JNT itu Jogania Tuu. Tuu no Naru na ari kakak be, adik kakak, nggak emajam nabe, masih sambu be Tuu no Naru. Ada teman saya pergi di kantornya, sopan-sopan, Ustaz, maisinya Ustaz, Fatika segala macam, mestinya polisi deo. JNN, Jogania Naru, dengan pada tidak, Bapak Kapolsek jauh kado, ya atau mewakili Polsek, mereka ini yang dari Polres ND ini yang mengantar saya ceramah di lapangan Polda NTT. Ya, di lapangan Polda, bukan di lapangan RT. Jele-jele begini pernah ceramah di Polda, pernah ceramah di depannya Megawati. Ya, Megawati tahu tuh? Tahu. Mana wata babau kembali mesin. Dekat TV Ustaz. Baik. Cukup ini yang pertama. Yang kedua, bagi kaum muslimin, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Nabi. Amin. Allahumma amin. Dia penelitian enggak ada kama bacaan. Seperti kiri juga seperti buka. Bacana. Sekarang anak-anakku, saya tidak ceramahi tuan-tuan guru di depan ini orang solehah semuanya. Tadi bilang ketua komite, tapi ini mungkin ketua MUI nang apa ya Pak Haji? Atau ketua PABI MUI ya? Ya, jadi sama-sama dua-dua itu kemuliaan semua. MUI menjadi Ulama Indonesia, komite itu menangani pendidikan. Anak-anakku, ada anak muda, dua jenis anak muda. Satu, anak muda atau remaja yang berbentuk lalap. Yang kedua, yang berbentuk lebah. Lebah itu hasilnya akan kita panen yang bernama madu. Semenjak diciptakan atau selama proses dari bayinya sampai dia menjadi lebah, konsep lebah dalam hidupnya hanya cari bunga, kembang bunga dan saripati bunga. Maka kemanapun lebah pergi, dia akan ketemu dengan bunga. Kemana saja, karena mindset lebah, dia hanya mencari bunga, dia hanya cari harumnya bunga. Maka kemanapun dia pergi, dia mesti ketemu bunga. Yang lain, makhluk yang lain belum tentu dapat, tapi kalau lebah pasti dia dapat bunga. Kalau Anda nanti menjadi pemimpin, menjadi generasi penerus bangsa ini, konsep
Ketika Anda berpikir baik, maka akan ketemu dengan hal yang baik. Jadilah pemuda-pemuda yang seperti lebah. Pemuda yang kedua, pemuda yang seperti lalat. Dari indai kita sampai kai mata tak di roh ari di roh cuci. Itu lalat itu hanya berpikir dari pagi sampai malam sampai kembali yang dia cari hanyalah tempat kotoran. Maka kemanapun lalat pergi pasti yang dia cari kotoran. Ketika konsep pemikiranmu itu salah, maka akan kau ketemukan kedepannya yang salah. Berhadapan dengan yang salah. Kalau kau pikir buruk, maka kau akan ketemu dengan hal yang buruk. Jadilah pemuda seperti lebah. In asantum li anfusikum wa in sa'atum falaha. Yang baik kau kerjakan untuk kebaikan kau peroleh, yang buruk kau kerjakan pasti keburukan yang kau dapat. Maka konsep yang pertama, anak-anakku, saya ajak banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Seperti apa syukur kita? Hadirin yang mulia. Maaf, pakai jasa karena ibu lagi lewat. Kami para ustadz ini kalau lagi ceramah perempuan lewat materi hilang semua. Ya. Maaf bu, kami sudah duluan. Iya. Jaum bimbang mulai dari mana? Jaum sebelah keluar dipikir. Lebah ya. Baik, nanti penutupnya di sini lagi berapa menit cukup. Saya mau cerita kepada anak-anak dalam kisah Soleh, kisah yang baik. Ada seorang bapak dengan seorang anak mandi di pinggir pantai. Sambil mandi, bapaknya ajak kepada anaknya, "Nah, ini yang kita mandi ini air kehidupan buat kita. Kita bisa mandi, kita bisa minum, dan lain-lain. Bisa cuci piring, cuci pakaian, siram tumbuhan, maka kita bisa hidup. Kalau tanpa air kita tidak akan hidup." Anaknya tanya, "Air ini milik siapa?" Bapaknya jawab, "Air ini milik Tuhan." Di tengah percakapan bapak sama anak yang soleh ini didengar oleh seekor ikan. Ikan dengar percakapan manusia. Dia dengan kasih, padahal manusia ini memiliki air. Ketika kai dengar, maka kai renang di luasan samudra. Dia tanya setiap ikan, setiap makhluk yang ada di laut ketemu sama dia yang dia dengar tadi, maka dia tanya. Ketemu sama ikan dara kayak ada, "Ija, ikan dara kau ti air deh, iba jauh ti." Renang lagi, ketemu memperbaik, "Hei, kau ti air deh." "Tidak." Renang lagi, ketemu Benu, "Kau ti air." "Iba." Renang lagi, "Nah udang, kau lihat air?" Tidak. Akhirnya dengan dalam keadaan capek dia sudah keliling, dia ketemu sama katak. Bahasa Jepang kita kok. Jarako, kau pernah lihat air kan? Iya, saya tahu. Air yang bagaimana? Kau ikuti saya. Renang mereka. Katak renang di depan, ikan yang dengar tadi dia dari belakang. Pokoknya apa yang saya lakukan, kata-kata, kau harus ikut saya biar kau tahu itu air. Renang, akhirnya sampai di pantai seberang, katak itu lompat ke darat. Tadi perjanjian, apa yang saya lakukan, kau harus ikut saya biar kau tahu itu air. Ketika sampai di pinggir pantai, katak itu lompat. Ketika lompat ke darat, ikan ikut ke darat. Menit pertama masih aman. Menit kedua ikan sedang ngai ngeso. Menit keempat ikan ngai tuna. Menit kelima kai babak. Ekogi babak. Dia tanya, "Kenapa? Kata kenapa saya sudah mati ini?" "Itu yang selama ini yang menghidupkan kau, itulah air." Akhirnya ikan lompat ke lautan, baru dia rasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau guru ngajar itu bersyukur ada di luar yang tidak masuk sekolah.
Kalau bapak ibu kasih sekolah, ada bersyukur. Di luar tuh ibu bapak jual anaknya untuk cari duit. Bersyukur dengan apa yang ada, Tuhan akan beri. Yang kau tidak minta, Dia sudah kasih. Ada satu doa yang belum angkat tangan, belum kau tulis dengan kertas, belum kau termuat dengan hatinya, tetapi kau beringat saja, kau banyak bersyukur, maka Tuhan kasih beri rezeki. Lihat orang tidak rezeki, tidak bersyukur. Suami pejabat, istri pejabat, anak oke, anak kedua lagi penjara, anak ketiga polisi sesu. Tidak bersyukur. Maka ini kesyukuran. Kalau Anda bersyukur, insya Allah Allah akan berikan sesuatu yang Anda belum minta. Sudah berapa poin? Ingat sendiri. Sekarang, kenapa ada halal bihalal? Tuh, mana yang Islam? Kenapa ada halal bihalal? Belum. Kenapa ada zakat? Belum. Ada zakat karena ada puasa, ada sholat, ada halal bihalal karena ada puasa. Makanya ada kan setelah ini, setelah puasa habis bulan Idul Fitri kita apa? Kita halal bihalal. Jawi ada penutup. Kalau usia kita 40 tahun sekarang bagi Islam, kau reke-reke triguna kilo piraga, termasuk ketua kita untuk taukulan. Segitiga berapa kilo termasuk ketua kita? Segitiga biru. Apa lagi? Apa? Kompas berapa kilo kah? Kalau usia kita sekarang 40 tahun, maka sekitar 30 atau 25 tahun kita sudah puasa. Kalau reke terigu saja sudah berapa? Ikan tunu berapa ekor termasuk ketukannya? Kemudian niogoe, espiri akan masuk ketukannya. Niogoe, niogoe. Ui, niogoe. Niogoe espiri agak. Bacaan apa? Dona. Asapiraga. Kurma sudah berapa dos? Nanti terigu akan berbicara kepada Allah. Kurma akan mengadu kepada Allah. Ya Rob, si fulan ini sudah habiskan saya berkilo-kilo. Gula sudah habiskan berkilo-kilo. Dari gula suger sampai non suger. Masuk itu pakai, tapi tidak ada perubahan dalam ibadah. Maka kita itu berjalan di tempat. Capeknya, tiap orang sholat harus jemput takwa. Setiap orang lebaran harus ada Idul Fitri. Tapi tidak setiap orang lebaran bisa Idul Fitri. Makanya panggilan sholat hanya aman. Panggilan puasa hanya aman. Panggilan zakat hanya aman. Terakhirnya takwa. Ini takwa yang kita bicara hari ini. Surga itu luas. Seluasnya itu bukan istana negara, bukan kantor gubernur, bukan kantor DPR, bukan kantor bupati. Seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Untuk orang takwa, bukan untuk orang sholat, bukan. Untuk orang takwa. Kenapa? Belum tentu orang yang sholat itu dia takwa. Sholatnya guru bersalah. Salatullah, salatu Muhammad, salatullah, Allahu Akbar. Kadang-kadang mau sholat, as-salatu jami'ah rahimakum, salatu jamaah. Tidak tahu sholat itu salsu vakum, lurus dan rapat. Karena yang renggak setan masuk. Tidak tahu imamnya. Salatu jami'ah, salatu jami'ah. Dia tidak tahu, tanya dia. Apa sejarahnya? Asbabun nuzulnya? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah itu azannya untuk sholat sunnah. Idul Fitri, sholat mayit. Ini dia Islam. Kadang-kadang banyak di masjid toh, salatu Allah, salatu Muhammad. Apa itu? Takwa di mana? Yang dijemput takwa sesuai koridor Al-Quran, sesuai tuntunan Rasulullah. Maka penting itu ilmu. Sudah sampai di situ? Berapa poin sudah? Sudah 3 poin. Catat sendiri ya. Sebagai penutup. Satu. Kalau ibu merakan kena pura-pura agak pesenata meke. Kalau kami siapa apa Ustaz, Pak Kepala. Kami utama yang ketido ini apa? Aploma ini. Sebagai penutup anak-anak dan kita semua, Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya, Bismillahirrahmanirrahim.
Annallaha yadilu ila sama'i dunia kulla lailatin fayaqul. Allah turun setiap malam ke permukaan bumi dunia. Dan dia berkata kepada hamba-hamba, hal min sa'iri, apakah ada hambaku yang minta kepadaku sesuatu? Fa'utihi, saya akan beri yang dia minta. Nomor 2, hal min mustaghfirin faghfir lahu, apakah ada yang memohon ampun dariku, saya akan ampuni dia. Yang terakhir, hal min ta'ibin fa'atubu alaihi, apakah ada hambaku yang minta tobat, saya akan berikan. Bagaimana caranya? Lanjut ayatnya tadi. Ya. Walladzina idza fa'alu walladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Manusia yang paling hebat, yang paling mulia, yang pertama itu apa? Setelah mohon ampun kepada Allah, memberikan infak dan sedekah. Infak dan sedekah, kalau kita kasih tambah banyak rezeki. Kalau kita kasih ibu-ibu tambah banyak rezeki. Ini ibu-ibu yang biasanya guru ekonomi, ibu-ibu semua itu guru ekonomi. Di dapur di mana-mana. Kalau bapak belanja di pasar, berapa ikan? 50.000, dicabutnya uang, kasih. Kalau ibu-ibu, berapa nah? Nggak kurang ikut dikit. Sudah kasih kurang tadi, beli misalnya 1 kumpul 10 ekor, harganya 50. Mana kurang tiba? 30 sen. Setelah 30, jambatnya keluar di agak. Kalau suami belanja tidak pakai nota, Pak. Iya. Kalau pakai nota itu suami belanja, itu suami yang 2 alam. Alamnya siang malam, Sumaris sama Sumarno. Kalau perempuan, dia begini, kalau jawab lagi tidak peduli, pokoknya dikasih. Begitu. Kalau perempuan, Pak, catat dulu. Masuk kamar cek baru catat, degelai. Akar pegai ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini. Kami rupul bosong namis. Ibu di sini tidak baik semua. Memberikan infak dan sodako. Iya, karena infak sodako itu untuk sehat. Yang kedua apa? Menahan amarah. Nih Bapak Ibu, nahan amarah. Saya pernah berguru ke orang Australia, namanya Edwin Button. Mobilnya harga miliaran, ditabrak oleh orang Batak. Orang Batak yang tabrak, orang Batak yang salah. Ketika orang Batak jatuh dengan motornya, dia keluar cepat-cepat, belum mati mobilnya, dia akan tanya, what happened to you? Apa yang terjadi sama Anda? Bagaimana keadaan Anda? Coba kalau dia nggak pendak. Saya benar, kayak jadi jauh mai donggomi, motor jauh urusan. Nah kau ini mah baik. Gimana kau? Maaf yang paling berat itu kepada orang yang cerewet sama kita. Kita salah, kita benar. Dia bilang kita salah. Sama seperti tahun 2013. Saya bongkar kebohongan satu kabupaten itu yang pegawai tidak benar. 216 orang pegawai bodong ini. Saya tidak takut. Dipanggil gubernur, kecil. Dipanggil Menpan Sarifudin, kecil. Saya berbicara, bawa 4 anggota dewan. Ini ada saya ikut. Gak ada takutnya, kenapa? Benar, tapi kadang-kadang orang, Ustaz Nan, karena kayak kemai berat tuh. Kita jauh Pak, habis dari sini nanti ceramah di Ende, habis dari Ende nanti sore jambut untuk ceramah di pulau. Kemai berat tuh berapa? Tiap hari ngasih atap, ngasih atap. Hanya Ustadz yang kerjanya marah-marah orang, pulang tuh kasih duit. Coba ke orang lain, kau gak pakai jauh kita muspati. Hanya kadang-kadang panitia kok harus bagi. Saya harus bagi, tapi bukan dengan Anda. Woi, masa bos ini jadi kepala, saya pulang ke ini depan aja nanti amplop. Amplop ini nanti. Iya. Doi sedikit amplop merah paling. Kita para penyampai agama itu tidak menentukan uang itu kecil. Pati syukur, alhamdulillah. Jika pati terima, pasti pati. Sebagai penutup, tadi yang pertama
Kau ingat ya? Yang ketiga terakhir adalah wal afina aninas. Apa tadi? Harus saling memaafkan kesalahan kita. Siapa sih manusia yang tidak punya salah? Kullu bani Adam khotoun wa khiyar khotoun tawabin. Setiap manusia yang namanya manusia itu salah. Yang tidak salah itu kecuali manumatun menurut. Yang namanya manusia itu salah. Nabi pernah salah. Makanya ketika dia berbuat salah mengamasan kepada orang yang kategorio antara kirombona masuk masjid, ketika mau belajar ke Nabi, Nabi tidak jawab. Maka turunlah ayat Nabi, dia belajar sama kamu. Karena teguh, manusia semuanya salah. Iya. Makanya harus saling memaafkan. Yang sebaik-baik orang yang bersalah bertobat kepada yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, ini saja saya hanya pesan terakhir. Kita ini mau tidak mau mati. Kita akan mati semua, ya. Anak-anak, kita akan mati semua semenjak balik. Siaplah pertanyaan dalam kubur, berbuat baiklah selagi kita di dunia ini. Berbuat baik. Jabatan tidak lama, ini ke persekolah dulu berapa puluh tahun, menjaga. Tidak lama. Apa yang lama? Bekas dan catatan akan tersimpan. Selagi nafas di kandung badan, litung ziro qaumana ungziro aba'um fa'um ghafilun. Sampaikan kepada mereka. Sekiranya mereka kerja, kau dapat pahala. Mereka tidak kerja, kau sudah sampaikan, tetap dapat pahala. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf karena saya baca tadi masih banyak kata sambutan. Kita harus ini mudah-mudahan tidak hujan. Pulang kapal dari Mekah penuh muatan orang haji. Pandai-pandai kita melangkah mengambil mawar dalam duri. Bila kita mati kita ingin masuk neraka, jangan lupa menjalankan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.